panggilan bagi engkau. Lihatlah dia di pintu menunggu sambutan bagi engkau. Selamat pagi, saudara yang merindukan untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama dengan saya pagi ini di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jakarta. Kita masih mempelajari buku yang berjudul Aktivitas Murid Kristus, dan minggu pagi ini kita belajar pelajaran yang ke-11 tentang mendelegasikan tugas pelayanan. Dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 4 sampai 5, Efesus 6 ayat 21, Kolose 4 ayat 7 sampai 9, 2 Timotius 4 ayat 11 sampai 12, dan Titus 3 ayat 12. Mari membuka Alkitabnya, nanti saya akan membacakan kembali ayat-ayat yang akan kita selidiki bersama. Tapi bukalah Alkitab kita dan kita bisa membacanya bersuara bersama-sama. Boleh juga kalau kita memiliki minuman yang bisa menemani pembelajaran Alkitab kita pagi ini. Ada kopi dalam botol. Kopi botol, bukan teh botol ya, tapi kopi botol. Baik, mari membuka Alkitab. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Mari membuka Efesus pasal 6 ayat yang ke-21. Efesus pasal 6 ayat yang ke-21, 2, 3. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Kolose pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari membuka Alkitab kita. Kolose pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Mari membuka surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal 4, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Mari membuka kemudian Titus pasal 3, ayat yang ke-12. Sudah bertemu? Titus pasal 3, ayat yang ke-12. 2, 3. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Baik, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mempelajari seluruh firman Tuhan dengan judul mendelegasikan tugas pelayanan. Kita mohon hikmat Roh Kudus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersukacita karena pagi ini Tuhan memberikan kami kesehatan
dan hati yang rindu untuk mempelajari bersama firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami, supaya firman-Mu mengajarkan kami untuk bisa mendelegasikan tugas pelayanan satu dengan yang lain, atau dari kami sebagai guru, sebagai pendeta, untuk setiap orang Kristen yang lain melakukan tugas pelayanan bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, berikanlah kami terus ketekunan dalam firman-Mu dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan belajar dari kata mendelegasikan. Saya ingin kita memikirkan sebuah keadaan gereja di mana hanya ada satu atau dua orang saja yang melakukan tugas pelayanan yang begitu banyak. Apa jadinya? Kita mengetahui beberapa jawaban atas pertanyaan itu. Yang pertama, berarti dalam gereja itu atau dalam komunitas rohani tersebut tidak ada pembagian tugas yang baik, karena hanya dikerjakan oleh satu atau dua orang. Pikirkan yang lain. Yang kedua, tidak ada kepercayaan untuk menyerahkan tugas kepada anggota lainnya. Oleh sebab itu, tidak ada pendelegasian tugas, karena saya nggak percaya orang lain bisa melakukannya sebaik saya melakukan. Jadi, tidak ada kepercayaan. Yang ketiga, kalau hanya satu atau dua orang saja yang melakukan tugas pelayanan dalam sebuah komunitas, berarti ada hambatan dalam penyelesaian tugas itu atau membutuhkan waktu yang lama dibandingkan jika dikerjakan oleh lebih banyak orang. Ini buang-buang waktu istilahnya, atau ya terhambat penyelesaian tugas itu untuk menjadi lebih cepat selesai. Yang keempat, kalau hanya satu dua orang yang menyelesaikan seluruh tugas yang banyak dalam komunitas itu, berarti komunitas itu kurang menunjukkan rasa kebersamaan. Namanya komunitas, kumpulan. Seharusnya segala sesuatu dikerjakannya bersama-sama. Nah, itu kelemahan kalau hanya satu atau dua orang yang melakukan dan tidak mendelegasikan tugas kepada banyak orang. Seorang pimpinan yang baik memahami bahwa dibutuhkan kerjasama dalam menjalankan tugas di organisasi atau komunitas yang dipimpinnya. Memang diperlukan kemampuan manajerial yang baik dari pimpinan itu, atau dari gembala sidang, atau dari pendeta, supaya bisa mendelegasikan tugas pelayanan. Nah, pemimpin itu perlu mendelegasikan tugas kepada anggotanya. Mendelegasikan berarti menyerahkan atau melimpahkan wewenang tugas kepada setiap anggota yang dipimpinnya. Saya mendelegasikan tugas pembelajaran Alkitab minggu ini kepada kamu di dalam sebuah kelas. Ayo lakukan. Saya mendelegasikan tugas supaya kamu bisa menyampaikan renungan di acara jam doa. Saya mendelegasikan tugas memberikan wewenang kepada kamu untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah. Nah, itu berarti mendelegasikan tugas. Ya, mendelegasikan tugas itu berarti kita memberikan wewenang, seorang pendeta memberikan wewenang bisa kepada anak-anak kecil, Nah, saya memberi kamu tugas, yuk bereskan buku-buku nyanyian pujian, buku merah itu dan buku suplemen. Masukkan kembali ke belakang bangku, ada raknya itu, masukkan. Itu mendelegasikan tugas kepada anak kecil. Atau kepada anak kecil lain, nak, tolong ya bersihkan bangku, dilap supaya bersih kembali. Nah, berarti itu kita memberikan wewenang kepada anak itu untuk membersihkan gereja. Atau kita juga bisa memberikan tugas kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, Ayo nanti ada persekutuan, datang dan kamu menyusun acaranya, kamu bawa acaranya. Dan nanti kalau bisa juga kamu menyampaikan renungannya dalam acara persekutuan itu. Nah, ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau seorang pemimpin mendelegasikan tugas pelayanan kepada anggotanya. Apa keuntungannya?
menurut saudara-saudara yang belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memikirkan timbulnya rasa saling percaya. Wah, itu indah ya, kalau dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi, ya tugas dibagikan dengan baik, itu menandakan bahwa adanya sikap rasa saling percaya satu dengan yang lain. Kalau dalam komunitas saling nggak percaya, saya nggak percaya dia bisa menyelesaikan tugas, wah itu menjadi kacau, kisruh di dalam komunitas tersebut. Yang kedua, saya berpikir kalau kita mendelegasikan tugas itu dapat cepat diselesaikan tugas tersebut, karena banyak orang yang mengerjakannya, ya, dan bisa lebih cepat selesai dibandingkan dikerjakan seorang diri. Yang ketiga, selain cepat juga ada banyak jenis tugas yang bisa dikerjakan dalam waktu bersamaan. Saya bayangkan kalau seorang pendeta tidak mendelegasikan tugas dalam sebuah ibadah aja misalnya. Pendeta itu main musik, habis main musik dia bawa acara, dia turun lagi main musik, dia bawa acara, diambil persembahan, dia berkhotbah, tantangan, main musik lagi, tutup doa. Wah, hebat ya, bukan hebat sebenarnya, capek, kesian ya, kesian. Lalu yang keempat, anggota organisasi atau komunitas menjadi lebih terampil karena yaitu mereka melakukan tugas ya. Mereka tahu bagaimana akhirnya melakukan tugas. Mungkin mula-mula nggak begitu bagus, tapi karena terus dilatih, terus diminta, terus diberi kepercayaan, diberi wewenang, lama-kelamaan kemudian dia akan menjadi lebih baik, lebih terampil dalam melakukan pelayanan itu. Baik, kita akan belajar bersama-sama tentang mendelegasikan tugas pelayanan. Salah satu aktivitas murid Kristus adalah dia bisa mendelegasikan tugas pelayanan bagi orang-orang Kristen lainnya. Alkitab memberi contoh Rasul Paulus yang mendelegasikan tugas pelayanan kepada Tikhikus, sehingga akhirnya Tikhikus itu bisa melakukan pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Saya ingin membagi dalam beberapa bagian kebenaran tentang mendelegasikan tugas pelayanan. Yang pertama, mendelegasikan tugas pelayanan melibatkan orang dalam pelayanan. Kisah Para Rasul 20 ayat 4-5 yang tadi kita sudah baca bersama-sama, dikatakan bahwa Rasul Paulus sedang dalam perjalanan pengabaran Injil di tanah Yunani. Kisah Para Rasul 20 ayat 1-2. Nah, di tempat itu Rasul Paulus mengetahui ada rencana dari orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membunuh dia. Dan hal itu menyebabkan dia memutar rencananya tidak jadi ke Syria. Paulus disertai beberapa orang. Di antaranya adalah Tikhikus yang rupanya kemudian mendahului dan menantikan Paulus di Troas. Kisah Para Rasul 20 ayat 3-5. Kita mendapatkan kesimpulan bahwa Rasul Paulus telah melibatkan Tikhikus dalam pelayanan yang juga ada bahaya, mengancam. Jadi benar ya, Rasul Paulus itu ya memberikan Tikhikus kepercayaan, yuk kamu ikut dalam pelayanan. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu rupanya juga ada bahaya yang mengancam. Dan kita melihat Tikhikus tetap ikut serta dalam pelayanan. Dia terlibat di dalam pelayanan sekalipun itu membahayakan bagi dirinya. Siapa yang nggak senang ya punya murid, punya jemaat yang tetap berani melakukan pelayanan, terlibat di dalam pelayanan sekalipun itu ada resikonya. Kita pikirkan bersama tentang mendelegasikan tugas pelayanan dan hubungannya dengan melibatkan orang itu dalam pelayanan. Coba kita pikirkan sama-sama ya. Lalu ya bisalah beri jawaban. Bisa juga telepon saya ya kalau ada saran atau pendapat. Yang pertama, bagaimanakah sikap seorang pemimpin yang mempersiapkan orang yang akan diberikan tugas pelayanan? Bagaimana sikapnya? Dia pasti harus percaya kemampuan orang itu, kesetiaan orang itu, kemauan orang itu ya. Bisa nggak dia ini? Saya percaya, mau nggak dia ini ikut dalam pelayanan?
Kemudian yang kedua, apakah kegunaan terlibat dalam pelayanan sebelum mendapatkan pendelegasian tugas pelayanan? Orang itu udah punya pengalaman ya. Libatkan dulu dalam pelayanannya, ya pelayanan yang ada, kemudian beri dia wewenang. Kamu lakukan tugas, saya utus kamu ke sana untuk mempersiapkan segala sesuatu seperti yang sudah kamu lakukan dalam pelayanan ini. Jadi dia sudah punya pengalaman, dia sudah punya gambaran, ya, dia sudah punya pola bagaimana seharusnya melayani, lalu diutus, diberi wewenang, didelegasikan tugas kepada dia. Yang ketiga, dapatkah seseorang menjadi mundur setelah dia mengalami peristiwa dalam pelayanan? Pasti peristiwa yang tidak menyenangkan ya. Bisa nggak dia mundur? Kalau kita sudah mendapatkan seorang murid, seorang percaya yang sudah dibekali dengan sungguh-sungguh, dan kita percaya mendelegasikan tugas, orang itu bisa setia. Sekalipun dia menghadapi bahaya, dia bisa tetap setia. Tikikus contohnya, Rasul Paulus mampu menjadi mentor yang mendelegasikan tugas pelayanan kepada Tikikus, dan Tikikus bisa melakukannya dengan penuh kesetiaan. Saya pikir kalau dia sudah dilatih dan dipersiapkan segala mungkin, sebaik mungkin, dia tidak akan mundur dalam pelayanan. Yang keempat, bagaimanakah kita menguatkan seseorang untuk menerima tugas pelayanan? Ya, kita memotivasi dia, pasti kita mendoakan dulu bersama-sama dengan dia, berdoa. Kemudian kita minta pendapat komunitas yang lain, dan kita bersama-sama berdoa dengan orang itu supaya kemudian dia diberikan wewenang melakukan pelayanan di tempat lain. Sama sepertinya kalau gereja ingin mengutus seseorang untuk menjadi gembala di cabang, dipanggil ke dalam gereja, lalu didoakan, kemudian diutus untuk melakukan tugas pelayanan. Kita bisa melakukannya. Kebenaran yang kedua untuk mendelegasikan tugas pelayanan, memberikan tugas khusus untuk melayani. Saudara melihat dalam Efesus pasal 6 ayat 21, Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus mengenai hal ihwal dirinya yang akan disampaikan oleh Tikikus yang diutusnya kepada jemaat di Efesus. Efesus 6 ayat 21. Ini tugas khusus bagi Tikikus untuk melayani. Saat itu belum ada handphone, nggak bisa video call, orang bisa melihat keadaan Paulus. Jadi dibutuhkan seseorang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan hal ihwal Rasul Paulus, dan Tikikuslah orangnya. Paulus menyebut Tikikus sebagai saudara yang kekasih, pelayan yang setia di dalam Tuhan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tulisan Paulus ini menyatakan jaminan Tikikus seorang pelayan Tuhan yang dapat dipercaya, dan pemberitahuan yang disampaikan oleh Tikikus bagi jemaat di Efesus bisa dipercaya tentang keberadaan Rasul Paulus. Ini tugas khusus dari Paulus. Dia penyampai berita. Kita melihat bahwa Paulus mendelegasikan tugas dalam pelayanan yang khusus bagi Tikikus. Bagaimana di masa sekarang? Supaya kita dapat mendelegasikan tugas pelayanan kepada seseorang dalam pelayanan khusus. Bagaimana caranya? Kita dapat pikirkan bersama beberapa kebenaran ini. Yang pertama, kita perlu membentuk seseorang itu supaya menjadi orang yang dapat dipercayai dalam melakukan pelayanan. Nah, ini pasti butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keberanian, butuh pelatihan bagi orang itu supaya dia terbentuk menjadi pelayan yang bisa dipercaya untuk melaksanakan tugas khusus dalam pelayanan. Tugas khusus itu bisa dia diutus untuk memberitakan Injil, membuka tempat yang lain, memberikan pengajaran Alkitab. Nggak boleh sembarangan, mesti diperlengkapi. Yang kedua, kita perlu memberikan kesempatan supaya orang itu dapat melakukan tugas khusus tersebut. Kita percaya ada orang yang bisa melakukan itu, dan kasih dia kesempatan. Saya delegasikan ya, saya berikan kesempatan kepada kamu, lakukan ini dengan setia. Baik sekali Rasul Paulus ya, untuk mengajarkan kita bisa mendelegasikan tugas pelayanan kepada orang lain. Kebenaran yang ketiga, mendelegasikan tugas pelayanan, memberikan teman sepelayanan. Kita melihat Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 9.
Paulus memang sangat mempercayai Tikhikus sebagai pembawa berita tentang dirinya. Dan Tikhikus kemudian diminta untuk menyampaikan semua hal ihwal Paulus juga bagi jemaat di Kolose. Dan rupanya kali ini Paulus menyertakan Onesimus yang juga berasal dari gereja di Kolose. Jadi Onesimus pasti menyatakan seluruh pengetahuannya tentang gereja di Kolose kepada Tikhikus. Tikhikus, jemaat di Kolose itu seperti jemaat di gereja-gereja lain, baik-baik, mengasihi hamba Tuhan, jadi jangan takut pelayanan di sana. Dan mereka sungguh menantikan berita tentang Rasul Paulus, kamu sampaikan. Jadi itu gunanya ya orang-orang yang bisa menjadi teman sekerja di dalam pelayanan. Paulus mendelegasikan, memberikan wewenang dalam pelayanan kepada Tikhikus, dan dia memberikan teman sepelayanan kepadanya. Mari kita memberi pendapat mengenai mendelegasikan tugas pelayanan dengan memberikan teman sepelayanan. Yang pertama, apakah keuntungan teman sepelayanan dalam melakukan pendelegasian tugas pelayanan? Kalau kita ingin memberikan wewenang, mendelegasikan tugas kepada seseorang untuk melakukan pelayanan, apa untungnya kalau kita beri dia teman sepelayanan? Saya pikir baik kalau lelaki ya kita beri teman sepelayanan, lelaki juga ya. Kalau perempuan ya kita berikan dia teman pelayanan perempuan. Dan kalau butuh lelaki ya berikan beberapa teman-teman pelayanan lelaki yang lain. Jadi tidak hanya berdua lain jenis, sebaiknya beberapa orang ya. Nanti bisa saling menguatkan. Yang satu bisa melayani, yang satu bisa berdoa, yang satu mungkin punya keterampilan yang lain yang bisa dipakai dalam pelayanan. Yang kedua, apakah kesulitan dalam menjalankan pendelegasian tugas pelayanan dengan adanya teman sepelayanan? Ya kadang-kadang namanya orang berdua ya, bisa beda pemikiran. Ya itu salah satu kesulitan, tapi itu pasti bisa diatasi. Itu pasti bisa diatasi dan saya pikir lebih banyak untungnya kalau ada teman sepelayanan dalam melakukan tugas-tugas yang didelegasikan kepada kita atau kita mendelegasikan tugas itu kepada orang lain. Saya senang ya pelajaran ini memberitahu kita pengajaran tentang mendelegasikan tugas. Kita percayakan wewenang kepada orang lain dan bagaimana caranya supaya orang itu bisa menjalankan tugas pelayanan yang kita percayakan. Yang keempat, mendelegasikan tugas pelayanan memampukan orang melakukan pelayanan. 2 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai ayat 12 dan Titus pasal 3 ayat 12 mengatakan hal itu. Nah, Paulus sangat mempercayai Tikhikus sehingga ia mendelegasikan tugas pelayanan ke Efesus dan juga kepada Titus ya. Jadi Tikhikus menyampaikan segala sesuatu yang Paulus ingin sampaikan kepada Titus, juga kepada jemaat Efesus, dan dia mengutus Tikhikus untuk menyampaikannya. Saya meyakini atau kita semua meyakini sebelum mendelegasikan tugas kepada Tikhikus, pasti Rasul Paulus sudah melakukan mentoring kepada Tikhikus dalam pelayanan yang akan dilakukan. Dia beritahu Tikhikus apa yang mesti kamu lakukan, ini yang perlu kamu perbuat. Dan memang seharusnya begitu ya. Sebagai seorang guru, pengajar, gembala, pendeta, ketika akan mendelegasikan tugas kepada seseorang, kita harus membuat orang itu mampu dulu melakukan tugasnya. Baru kemudian kita utus dia, kita delegasikan pergi ke satu tempat untuk hal itu. Saya meyakini itu kebenaran yang diajarkan bagi kita. Mendelegasikan tugas pelayanan bagi seseorang, sebaiknya kita memperlengkapi orang itu terlebih dahulu. Hal apakah yang akan terjadi kalau kita mendelegasikan tugas pelayanan tanpa memberikan pelatihan kepada orang itu? Kasihan ya, saya diutus, aku nggak ngerti apa-apa. Dan apa yang kita ingin orang itu lakukan dalam tugas pelayanannya nggak akan tercapai. Karena dia nggak dibekali apapun juga, dia nggak mampu. Dia nggak tahu apa kehendak orang yang mendelegasikan tugas kepadanya. Kalau tidak diberikan pelatihan terlebih dahulu. Yang kedua, hal yang bisa terjadi, orang yang didelegasikan melakukan pelayanan akan merasa bingung mengenai pelayanan apa yang harus dilakukan. Aku kesini suruh ngapain ya, nggak ngerti, nggak diberi tugas apa-apa, nggak dilatih.
Lalu orang yang di tempat di mana dia akan bertugas melayani juga bingung ya. Ini orang disuruh datang ke kami ngapain gitu. Dia nggak melakukan apa-apa, lebih banyak diam. Padahal kami butuh pelayanannya gitu ya. Jadi nggak nyaman lah. Yang ketiga ya itu tadi ya, jemaat yang menerima pelayanan dari orang yang didelegasikan nggak bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Karena orang itu datang tanpa kesiapan, orang itu datang tanpa keterampilan, kemampuan, ya akhirnya saya pikir sia-sia. Jadi mari sebelum kita mendelegasikan tugas pelayanan, kita mampukan dulu orang itu yang akan ditugasi, diberi pelatihan, ya, diberikan kemampuan, dan dia pergi dengan bekal yang cukup untuk melakukan pelayanan. Sebagai kesimpulannya, hari ini kita belajar bersama-sama untuk menjadi orang, gereja, atau komunitas yang bisa memberikan delegasi atau mendelegasikan, memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan tugas pelayanan. Kita diajar oleh firman Tuhan, kita melibatkan orang itu dalam pelayanan sebelum mendelegasikan tugas pelayanan kepada dia. Yang kedua, kita memberikan tugas khusus untuk dia melayani, sehingga kita bisa memberi wewenang. Ini tugas khusus kamu, saya berikan wewenang untuk kamu lakukan. Yang ketiga, memberikan teman sepelayanan. Itu baik ya, bisa saling menguatkan dalam melakukan tugas pelayanan-pelayanan dipercayakan. Tugas-tugas khusus juga, ada teman sepelayanan itu lebih baik. Yang keempat, orang melakukan pelayanan itu perlu dimampukan, dibekali supaya dia cukup keterampilannya, kemampuannya, pengetahuannya, kemudian dia bisa melakukan pelayanan. Kita perlu melakukan hal yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan sebagai aktivitas kita menjadi murid Kristus, mendelegasikan tugas pelayanan kepada orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup kita, dan kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Sampai bertemu minggu depan, kita terus belajar Alkitab bersama-sama supaya kita dibekali, dikuatkan, diajar apa yang Tuhan ingin bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh belajar bersama dari firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk melakukan pendelegasian tugas pelayanan, atau supaya kami mampu mendelegasikan tugas pelayanan kepada orang lain. Biarlah dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sebagai pemimpin, sebagai komunitas rohani, sebagai gereja. Kami mampu melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap orang yang ikut pelajaran ini, biarlah mereka diberikan kesehatan dari Tuhan, dilindungi dari segala mara bahaya, diberikan berkat-berkat Tuhan secara rohani dan jasmani, dan biarlah mereka hidup menurut apa yang firman Tuhan kehendaki. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu dalam pelajaran Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati. Pulang, pulang, yang kelelahan, pulang. Sungguh lembut suara